yang tadi itu PR besar kalau menurutku. Iya, PR besar. Besar, Bro. Karena mengkomunikasikan itu akan berefek yang gede loh itu. Iya, betul. Gimana sih ceritanya akhirnya sesat pikir tidak menjiwai. Pertanyaannya begini pertanyaannya. Bro, menurut lo Ganjar kurangnya apa? Ya, kurangnya apa? Ada yang jawab, kurangnya Ganjar adalah dia nggak nggak kayak orang nggak niat. Orkes TV ini pengennya dan memang kita harus punya filosofi adalah original, originalitas. Jadi apa yang tersampaikan harus originalitas, walaupun kecil tapi harus action, gitu. Walaupun kecil tapi harus tersampaikan, kan gitu ya. Kemudian kita punya jargon kan, kenapa Orkes TV ngomong obrolan keren setia kawan. Sebenarnya kesetiakawanan dan humanisme itu, nilai-nilai kemanusiaan itu yang harus kita tampilkan dan harusnya dari seorang pemimpin harusnya lebih lagi. Yang segitu dengan anggaran yang segitu, doi bisa. Pak Ganjar, bukan doi, Pak Ganjar bisa gitu kan. Maaf Pak Ganjar. Ini saking semangatnya ngomongin Pak Ganjar nih. Bukan semangatnya, saking sayangnya. Saking sayangnya. Yang ngomong apa? Sekber. Sekber tuh berani. Singkat BRI. Bapak Relawan Indonesia. Oh iya benar. Standby, kamera, and action. Jumpa lagi. Nggak disetting dulu ya. Nggak bisa hitung dulu. Langsung aja ya. Iya. Kali ini seru banget, Bro. Seru ya nggak? Seru, pakai banget lagi. Ya nggak? Kita sekarang ada di Kemang. Di Kemang. Buat orkestra di rumah. Yes. Kita ada di Sekretaris Bersama Ganjar Nusantara. Ganjar Nusantara. Ganjar Nusantara. Bapak lu nggak baca. Nggak belajar loh. Intinya endorse. Habis makan banyak biasanya ngantuk nggak belajar deh. Pokoknya pendukung Presiden Ganjar belum dibaca. Belum dibaca sebenarnya. Ya, orkestra di rumah masih sama Bung Adi. Bung Mukti Day. Ini bukan kedatangan tamu, kita bertamu. Dari tamu. Kita datang di markasnya Sekber Ganjar Nusantara. Masih susah ngucapin ya, Pak. Sekber Ganjar Nusantara. Kotakin dulu. Sekarang ya, Sekber Ganjar NU ya, Santara. Ada filosofinya Nusantara. Sebutannya itu Sekber. Ulangin lagi Pak, boleh? Sekber Ganjar NU Santara. Nah, itu dia tuh yang mantap tuh ya nggak? Ada santrinya soalnya. Langsung aja Bung. Sama siapa kita Bung? Kita untuk memperkenalkan diri. Mau nggak? Tapi kita sapa dulu nih. Belum ucapkan salam. Salam dulu kita. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Biasa agak ini lompat-lompat. Udah biasa. Kita perkenalkan narasumber ya hari ini ya, Mas ya. Enggak. Mohon Bu diperkenalkan ke sahabat orkestra. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat orkestra dimanapun berada. Yes. Ya, salam sejahtera untuk semua. Ya, alhamdulillah puji syukur hari ini di markas Sekber Ganjar Nusantara kedatangan tamu dari Orkestra TV. Nama saya Bayu Tamisami Amalia, panggilannya cukup Jong Sami saja. Dan saya sebagai ketua umum. Jong Sami saja. Oh begitu ya. Lanjut Pak. Santri. Saya kalau saya dengan Joko Supriyanto, saya yang bantu beliau. Iya. Bener kan? Jabatannya apa? Jabatannya wakil sekjen. Wakil sekjen. Sekretaris jenderal. Wah, wakil. Ada jenderal. Ada jenderal. Itu punya jenderal kan? Ada. Langsung Bung, kulik-kulik Bung. Iya. Sekber Ganjar Nusantara. Jeng Semi, apa kabar? Sehat sore hari ini? Iya baik, alhamdulillah. Gimana Bu dalam perjalanan sosok beliau dulu di Sekber Jokowi ya, relawan Jokowi.
gimana Bu dalam sejarah perkembangan relawan Jokowi hari ini Bu? Iya. Karena salah satu partai besar mengusung Ganjar Pranowo dicapreskan. Ibu seperti apa Bu? Pandangan Ibu seperti apa? Dari sekber-sekber. Iya. Dari Perjalanan sekber waktu kedua. ya kan? Kenapa? Perjalanan waktu. Nah, gimana Bu? Begini kronologinya. Kronologi. Ya. Pertanyaan yang tepat adalah kenapa relawan muncul? Oh, siap. Agar nyambung nih, Iya. ya, gitu. Ya, pada dasarnya memang pada kehadiran Pak Jokowi itu adalah momentum, ya. Momentum di mana pergerakan relawan di sini sebenarnya tidak terorganisir, sebenarnya tidak tersistem, tidak terstruktur juga, karena relawan itu punya gaya yang progresif, masif, sustainable dan tangible dengan gayanya. Oke. Nah, itu Bebas kronologinya. gitu ya. Lalu ada apa bisa tercipta dengan relawan? Yes. Mungkin kita lihat kronologinya adalah dulu ya merasa bahwa pada tingkat kepartaian tidak bisa bukan tidak bisa menerima aspirasi ya. Yes. Tapi relawan ini ingin menunjukkan bahwa mereka ingin mempunyai aspirasi dengan caranya. Dengan Akhirnya membuat sebuah pergerakan sendiri yang memang dulu tidak direncanakan sama sekali. Betul. Tidak pernah ada kejadian. Tidak pernah ada. Relawan itu ada relawan bencana, ya. Bencana alam, relawan sosial, relawan kesehatan, iya, tapi relawan politik belum pernah ada. Iya. Gitu. Relawan politik itu satu-satunya dalam sejarah hadir pada zaman Bapak Jokowi. Zaman Iya, betul, Pak betul, Jokowi betul. relawan secara kesadaran politik hadir ya. Ya, Karena kesadaran itu, kesadaran politik. Karena para kesadaran politik para relawan. Dan fenomena yang lainnya adalah ya justru kesadaran politik itu mulai bermunculan dari kaum perempuan banyak pada saat itu. Oh iya. Karena saya memang dari zaman DKI ya melihat itu dari mulai tingkat milenial, emak-emak pakai daster, semua versi itu ada dan mereka berani menjadi garda terdepan. Nah, fenomena apa lagi nih? Ya, semua rakyat mau mengambil cara jadi relawan hanya ingin aspirasinya diterima dan kedua mereka menemukan figur yang tepat ada di Pak Jokowi. Oke. Nah, jadi kami sampai sekarang ini merasa bahwa Pak Jokowi adalah Bapak relawan Indonesia. Oh, Karena relawan Indonesia. Yang ngomong apa? Sekber. Sekber tuh berani. Singkat BRI. Relawan Indonesia. Oh iya, benar. gitu. Nah, akhirnya berkembang sampai pada saat ini dan ternyata fenomena itu belum berubah, tidak berubah, tetap menjadi ciri khas karakter relawan. Di mana kita bisa lihatlah kronologinya bahwa dari para relawan juga Pak Jokowi begitu banyak memperhatikan para relawannya ya, untuk masuk ke dalam sistem. Nah, itu yang terjadi sebuah fenomena yang sesungguhnya ya sejatinya yang di dalam legalitas harus tentu terbuka dan open minded dan tidak apatis melihat pergerakan ini. Karena biar bagaimanapun tetap saja akan bisa bersinergi dengan partai koalisi, partai pendukung. Ya kan? Ya, gitu. Oke. Jadi karena ada sosok Jokowi semangat menjadi relawan tuh muncul ya Bu ya. Iya. Ya. Jadi sosok seorang Jokowi. Iya. Oke. Tapi siap. gua baru ini juga nih tadi Ibu bilang itu kan justru berawal dari emak-emak. Ya, saya juga baru tahu tuh. Ternyata dari situ loh pertama. Saya kira itu Iya. anak-anak muda. Iya. Sama yang itulah bapak-bapak. Kok Iya, ini betul. kok ibu bisa berani-beraninya ngomong emak-emak yang pertama kali memunculkan relawan? Nah, kita bisa lihat di bukan emak-emak yang memunculkan relawan, akan tetapi pada fenomena itu berbarengan muncul emak-emak kaum perempuan juga sama-sama muncul. Oh, Gitu loh. biasanya tidak ikut. Biasanya. Ya, itu maksudnya. Nah, ini jadi pergerakannya ini menjadi masif. Ya, emak-emak dengan kategorinya mau pakai lagi ngulek, lo pilih Jokowi ya. Nah, ya, gua ini lo nanti lo awas lo ya dan
ada yang pegang sapu. Nah itu kan adalah kreasi mereka. Sri Kandi Indonesia. Sri Kandi banyak Sri Kandi. Emang kuat sih Sri Tapi Kandi. gini, Jeng Semi itu lebih memilih gambaran dirinya itu Sri Kandi atau Mama? Kayaknya saya figur dari keduanya. Oh. Saya Jawabannya keren banget. karena gini, Nggak bisa dipisahkan. Dan Mama. karena saya di rumah tuh mama. Iya. Dan di sini jadi Sri Kandi. Iya. Nah, jadi gitu. Mas Joko disuruh Mama nih sekarang. Gitu. Kita nggak berani, polisi aja udah berani sama mama. Iya. Oke. Nah itu terus sampai tadi dari itu ya relawan Jokowi, sekarang Ganjar. Gimana? Kenapa pilih Ganjar? Ya baik. Begini filosofinya ya. Kita sudah melihat ruhnya dari Pak Jokowi. Oke. Ya, dan kita hanya menemukan ruh itu ada di Pak Ganjar. Gitu. Sederhana saja kalau kita mau nge-taste the water tokoh kandidat. Ya, pada saat si kandidat hadir, lihat euforia di sampingnya seperti apa. Oke. Nah, kalau euforia yang di sekelilingnya udah teriak, histeris, ngegeruduk dan sebagainya, ini menjadi magnet yang luar biasa. Oke. Dan saya melihat magnet seperti Pak Jokowi itu ada di diri Pak Ganjar. Oke. Gitu. Berarti apa? Ya, figur seperti Pak Ganjar masih dibutuhkan dalam masyarakat Indonesia. Ya, figurnya Iya. gitu. Dan orang masih melihat figur Jokowi ada di Pak Ganjar melalui taste the water itu. Kita tes saja semua kandidat turun ke lapangan. Nah, siapa yang paling identik euforianya seperti Pak Jokowi, maka bisa ketemu di Pak Ganjar. Oke, siap. Gitu. Dan seorang Pak Ganjar dia memang sipil ya. Apapun bentuk kelemahannya kita lihat Pak Jokowi juga dulu siapa? Dulu pun tukang mebel. Ya kan? Tapi bisa sampai sedunia. Nah, medan magnetik dengan deret ukur positif yang baik, tentu di situ bisa terukur cara kerja Pak Ganjar ke depan untuk mengolah bagaimana mengelola sebuah tatanan negara ke depan. Gini, ini kalau emak-emak yang ngomong gue agak-agak ngeri-ngeri juga. Soalnya emak yang ngomong gitu kan, gitu. Kayak tadi dia bilang kan, ini sambil ngulang lu pilih ya, gini ya kalau nggak lu. Tapi gini, apakah tadi kan ibu bilang gitu bahwa fenomena Pak Jokowi di keramaian gitu kan, kumpul semua itu ada di Pak Ganjar. Apa cuman itu Bu indikatornya? Oh tidak juga, ada banyak hal yang kami lihat pembangunan ini akan berkelanjutan. Oke, siap. Ya, pembangunan ini akan berkelanjutan. Kita lihat Bapak Jokowi partainya adalah PDIP. Berarti selama ini program Pak Jokowi yang paling militan setia tentu di backup oleh PDIP. Ya, ini related. Ada histori di Ada situ. histori. Ya, Kata kuncinya Gitu. melanjutkan, bukan Program, perubahan ya. Bukan. Jadi melanjutkan legasi. Bukan kita jadi pleset dia melanjutkan perubahan. Nggak boleh, Nggak boleh. Berubah dong. Boleh dirubah nanti Nggak mama boleh. marah. tuh. Mama pengennya melanjutkan aja. Itu dengerin tuh ya. Lu denger malu kalau nggak tidur di luar. Yang punya mama nih, kata mama nih, harus melanjutkan. Melanjutkan legasi kebijakan dari presiden hari ini. Iya, gitu. Jadi relatednya seperti Oke, itu. oke. Karena biar bagaimanapun program berkelanjutan itu kan harus dikuatkan dengan legislatif dan sebagainya. Ya, satu ukuran kekuatan yang sama ditambah dengan figur Pak Ganjar yang strong karakter. Jangan salah, Pak Ganjar jauh lebih tegas juga. Oh gitu. Iya. Apa tuh? Kira-kira apa ada Sisi tegasnya dari mana? ada ini pribadi Iya. atau ada yang pernah lihat bisa di-sharing gitu. Karena gini Bu, hari ini gini banyak yang bilang oke lah udah tahu Pak Ganjar juga dari PDIP, ya Kak. Terus Pak Ganjar ya dekat sama Jokowi, ya Kak. Kemudian secara histori ya sama-sama pernah memimpin sebagai gubernur, gitu kan. Dan yang lain. Tapi kan gini, kenapa saya penting banget nanya karena gini. Banyak orang kan gini, iya bro Jokowi kita udah tahu nih udah berjalan. Ganjar cuman mirip doang, gitu kan. Cuman punya histori doang.
gitu kan. Dia kan banyak nih, kayak misalnya kan Jawa Tengah. Oke, Jawa Tengah, Indonesia bukan cuma Jawa Tengah, bro. Gitu ya, gitu ya. Indonesia macam-macam, nggak cuma butuh keramaian, gitu kan. Dia gua agak kenyang supaya nimpalin yang tadi jatuh, gitu kan. Gak cuma butuh keramaian, gitu kan. Tapi butuh sosok pemimpin yang harusnya lebih kuat dong dari Jokowi. Bener nggak? Nah itu banyak orang kan nggak. Bisa ini nggak? Bisa kasih yang. Ya saya balik lagi tanya Jokowi waktu di Solo apa? Lebih kecil lagi. Ya kan? Yang dilakukan juga dalam skup kecil lagi ya gitu. Kalau pertanyaannya seperti itu, ya sekelas Jokowi yang melakukan skup kecil sekarang bisa sedunia, ya kan? Kenapa Ganjar nggak bisa? Nah, kalau coba kita Joko. Kalau dibandingkan dulu Pak Jokowi mulai dari Solo. Solo lalu ke Jakarta. Jakarta sebentar. Jakarta kalau dikatakan Jakarta ini miniatur Indonesia, saya pikir salah. Karena Jakarta itu mulai dari ujung ke ujung sudah maju semua. Kalau Jawa Tengah kita lihat dari mulai Semarang sampai ke, nggak usah jauh-jauh ya, Demak, Winong atau ke Boyolali yang di ini itu sudah menunjukkan lebih ini lagi lah, lebih. Jadi keren sekali keragamannya. Ini keragamannya lebih ini lagi. Nah kalau Indonesia kan ngeri kan, Jakarta seperti ini, Papua kayak apa? Gitu kan. Nah saya pikir ini lebih luas, dan Pak Ganjar kan di Jawa Tengah sampai selesai 2 periode ya. 2 periode sampai selesai. Dan ya selesai bisa gitu. Seperti itulah kira-kira. Dan range-nya kan lebih tinggi ya. Ini bukan berarti apa-apa. Kalau Pak Jokowi bisa, harusnya Pak Ganjar jauh lebih bisa. Kira-kira seperti itu. Karena harus lebih bisa Pak Ganjar. Gini. Tadi benar sih kan. Gue teringat sama Gus Dur ya. Dia juga pernah ngomong kan. Ya jadi presiden kan gue nggak punya pengalaman jadi presiden. Jadi presiden gitu kan. Artinya gini, setiap orang dan setiap masanya punya kemampuan tersendiri, dan kalau udah masanya ya di situ gitu. Memang kalau sudah diceburkan gitu ya. Emang harus jadi presiden. Nah tapi belum terjawab. Gue tadi nanya tuh, kan Pak Ganjar lebih tegas ya? Lebih tegas ya. Kita lihat di Jawa Tengah yang terkait untuk intoleransi, berapa banyak dia memecat langsung kepala sekolah yang intoleran. Yang pungli. Termasuk yang pungli juga. Siap. Dan kita lihat berapa tempo percepatan dia eksekutor. Sorry to say, Jokowi kekuatannya adalah eksekutor. Bangsa ini masih membutuhkan eksekutor sejati. Tipikal eksekutor tersebut ada di diri Pak Ganjar. Kita cek saja medsosnya dia, semua pengaduan di situ per detik hitungannya dia bisa selesaikan. Ditangani langsung ya. Gitu. Nah, itu. Belum lagi maaf ya APBD-nya ya. Indonesia dengan APBN segitu dibandingkan dengan Jawa Tengah seluas itu dengan APBD segitu tuh mirip. DKI Jakarta dengan luas segini dengan APBD sangat besar. Ya, ini kurang pas. Tapi kalau Jawa Tengah dengan luasnya segitu, APBD segitu tuh agak mirip. Indonesia luasnya segitu lebih terwakili Jawa Tengah. Itu tapi menurut kami seperti itu. Ini ada isu yang menyerang Pak Ganjar. Ya. Isunya adalah di Jawa Tengah indeks kemiskinan meningkat. Indeks ya. Sebagai relawannya Ganjar, pencerahannya untuk sahabat orkestra seperti apa? Indeks kemiskinan meningkat loh. Baik. Ini ketika bicara Ganjar dengan indeks kemiskinan, kita bandingin dengan siapa? Pertanyaan itu ya. Karena indeks menurun karena pandemi nih. Sebelumnya kan ada pandemi ya. Kita bandingin dengan siapa? Kalau misalkan nih, mohon maaf ya, kita bandingin dengan kepala daerah lain yang juga nyalon ya. Yang juga nyalon tentu kondisinya jauh berbeda. Sekali lagi ya, anggaran di daerah lain tadi yang luasnya sekecil itu, kemudian anggaran besar itu ngatasin, bisa ngatasin. Dan memang daerahnya katakanlah kirim bantuan apa-apa jalannya udah oke semua. Bandingkan dengan Jawa Tengah. Nah, saya pikir dengan indeks yang turunnya tidak sebegitu besar, kondisi Covid, kemudian luasnya daerah, ini mirip dengan Pak Jokowi ngatasin Indonesia. Bayangkan kan Indonesia, andai nih ya, Indonesia
katakan kemarin ada bukan PPKM nih, katakan di lockdown ya. Nah bayangkan. Nah apa yang dilakukan Pak Ganjar sama Pak Jokowi ini lebih masuk akal. Artinya Pak Ganjar lebih paham nih ngatasin Indonesia. Karena udah paham nih, anggarannya ya cuma segitu. Dengan seluas itu, pandemi pun masih bisa ngatasi kan. Nah kira-kira kayak gitu. Seorang pemimpin sebenarnya sih harusnya bisa dilihat gini, kreativitas dia menyelesaikan masalah. Iya kan? Iya dong kan kan. Nah itu kadang-kadang banyak mungkin kurang tercapture. Gitu loh maksudku. Kurang begitu Pak. Kurang tercapture dan kurang terkomunikasi. Gitu kan. Banyak kan serangan-serangan yang serangan eksekusi atau manajemen. Kalau kita yang pernah, maksudnya gini, kalau bisa ngerasain gitu, bahwa kayak tadi bilang Jawa Tengah begini, ininya begini, nggak bisa bro jadi patokan. Tapi kalau lu lihat dengan problematikanya yang segitu, dengan anggarannya segitu, doi bisa. Pak Ganjar bukan doi, Pak Ganjar bisa gitu kan. Maaf Pak Ganjar. Ini saking semangatnya ngomongin Pak Ganjar nih. Bukan semangatnya, saking sayangnya. Saking sayangnya doi Pak Ganjar. Iya. Kan gini. Kan gini, Orkes TV ini pengennya dan memang kita harus punya filosofi adalah original. Originalitas. Jadi apa yang tersampaikan harus originalitas. Walaupun kecil tapi harus action. Gitu, walaupun kecil tapi harus tersampaikan, kan gitu ya. Kemudian kita punya jargon kan, kenapa Orkes TV ngomong obrolan keren setia kawan. Sebenarnya kesetiakawanan dan humanisme itu, nilai-nilai kemanusiaan itu yang harus kita tampilkan dan harusnya dari seorang pemimpin harusnya lebih lagi, gitu menurutku. Nah Orkes TV kalau setia kawan berarti Ganjar. Kan beli Ganjar, Orkes TV beli Ganjar. Gua depan ya. Pak Jokowi. Sudah Ganjar kan, masa beralih ke yang lain kan aneh nih, nggak setia kawan dong berarti. Tolong karena dicatat. kami dulu Pak Jokowi ya Ganjar. Ya. Karena Pak Jokowi yang lain, saya tidak sebut merek ya, yang lain berarti tidak setia kawan dong. Nggak setia kawan. Iya, berarti clear Orkes TV Ganjar. Iya. Sama juga kita lihat selama ini partai paling setia adalah PDIP. Maka biar bagaimanapun pembangunan berkelanjutan, ya partai pendukung koalisi inilah yang akan paling setia dengan program berkelanjutan. Gitu. Nah, Bu, Mas. Udah nggak ngantuk? Enggak, aku nggak ngantuk. Serius, gue udah ngopi. Gini Mas, Ya. sosok Jokowi dari 2012 punya ciri khas. Pertama, bicara baju kotak-kotak, rakyat pun menambahkan sampai rakyat kecil diganggang tuh, punya baju semua kotak-kotak. Ya. Di samping gayanya Pak Jokowi ketika belusukan, wah dia belusukan tuh, dua ciri khas Pak Presiden itu. Nah, saya tanya ke Mas Joko dan Ketua Umum, apa sih ciri khasnya Ganjar? Biar orkestra lebih tahu yang nonton acara ini, Biar dicintai oleh Karena apa? Agak beda nih, agak beda. Dua pemimpin ini agak beda. Saya lihat baju kotak-kotak yang dipakai Jokowi, wah di gang-gang rumah gue banyak banget tuh men. 12. Lo nggak pakai? Tanpa dibeli, orang dijual pun kita bayarin. Enggak kita ini gitu. Kesadaran diri. Nah, dari relawan Sekber ini melihatnya seperti apa Mas dari sosok Ganjar dan gagasan Mas apa sih Mas gagasan Ganjar untuk Indonesia Raya gede banget. Kalau Jawa Tengah oke lah, dia sukses 2 periode ya. Lawan-lawannya tuh dari militer juga bro, dikalahkan semua sama dia. Ya kan? Ini Indonesia lebih luas. Gagasan kita perlu pemimpin yang punya gagasan besar. Oke, mungkin saya nanti Jeng Semi nambahin ya. Jadi Ganjar pun ada ciri khas sendiri. Nanti Jeng Semi akan nyampaikan. Oke. Tapi saya versi tambahnya. Ganjar tetap belusuan, tetapi ditambah belusuan online. Belusuan online itu dengan apa? Medsos beliau yang aktif menerima. Terkadang mohon maaf nih ya, kita belusuan langsung itu areanya itu terbatas. Tetapi kalau belusuan online, orang tidur pun bisa ngechat beliau, orang bisa komplain beliau,
Pak Ganjar ini ada ini nih, Pak Ganjar ini. Nah, Dan itu udah dibuktikan. Udah dibuktikan. Nah, ini belusuan online. Ini memang ini bukan utama ya, tetapi nanti yang utama Bu Ketum ya. Ini belusuan online. Yang kedua, ini menurut saya nih. Menurut saya dulu nih. Pribadi kenapa atau bajunya pribadi dulu? Pribadi. Nanti kalau Pribadi. Bu Ketum ngaminin, ya alhamdulillah. Kenapa hitam putih? Yes. Dulu Pak Jokowi kotak-kotak. Yes. Sebenarnya ini juga menjadi jawaban. Kan ada salah satu calon presiden yang merubah watak. Gitu ya, ada merubah watak. Nah, kami meyakini bahwa watak itu berbeda dengan watuk. Kalau watuk atau batuk itu bisa diobatin, tapi kalau watak kami tidak begitu yakin. Nah, watak angel diobati. Iya, angel diobati. Kami tidak begitu yakin. Jadi watak yang berubah sedemikian rupa dalam waktu singkat ini untuk mendapatkan mendapatkan popularitas ini, menurut saya tidak yakin dengan watak yang berubah sesingkat itu. Makanya kemudian dibikinlah garis tegas antara ya kalau kami yang wataknya hitam gini, dan putih. hitam dan putih. Kami wataknya gini, kami tidak berpura-pura. Kira-kira seperti itu. Nah, kita mungkin saya tidak akan nyebut merek ya, tapi kira-kira seperti itulah. Makanya hitam dan putih. Garis Karena- tegas. Garis tegas. Jadi kami seperti ini. Hitam, putih. Ya, kami seperti ini nih. Kira-kira seperti itu. Dalam politik, ya. Ucapannya Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Ya. Dalam politik tidak ada abu-abu mas. Politik itu abu-abu ya. Dipertegas lagi di sini, ya lo hitam, lo putih gitu. Ya. Berani ya? Sebenarnya hitam putih ini bukan hitam itu sebuah kejahatan. Putih itu adalah sebuah kebaikan, bukan? Hitam putih ini adalah hanya pertegasan saja. Ya, semua kan pasti butuh pertegasan kan. Seperti perempuan sama laki-laki, ya perempuan butuh ketegasan. Apakah yang laki-laki itu tidak mau kemudian dia jahat kan bukan? Tapi kan tegas milih saya atau enggak? Perempuan seperti itu kan? Nah, kira seperti itu. Berkarakter. Punya karakter yang kuat. Karakternya itu jelas lah. Kira-kira Jelas ya. bukan berarti hitam itu jahat, bukan. Belum tentu ya. Bisa saja iya. Tapi di sini bukan kemudian kejahatnya, tapi karakternya itu jelas. Kira-kira kayak gitu. Artinya gini, Mas Joko bisa menjawab ininya Gus Dur. Gus Dur berarti bisa yang disebut abu-abu bisa dibantah oleh bukan menterinya. membantah. Kita kalau dalam Islam itu ada istilah asbabun nuzul. Sebab Ya, lahirnya. jadi ketika Iya, saat itu betul. Gus Dur memunculkan kata-kata itu, Yes. itu asbabun nuzul saat itu. Tentang apa ya? Ya, nah kalau kita mau menjawab itu kebiahuyah kalau orang Jawa bilang ya, pokoknya itu susah. Nggak bisa tuh ya. Kalau Nggak Jawa bisa tuh nggak juga. bisa. Zaman Rasulullah itu tidak ada mobil, tidak ada pesawat, hajinya naik onta. Masa kita harus naik onta sekarang? Ah, itu ada kapan? ya. Jadi Harus ada hitam putihnya. Ya, sebuah jawaban itu akan pas pada zamannya. Pada eranya ada asbabun nuzulnya. Nah, era sekarang ya hitam putih. Eranya Ya, Pak Ganjar. karena Pak Ganjar, ya, karakternya harus yang jelas. Gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau menurut Jeng Semi, Ya sama. Sama. Ya, untuk tidak berada di wilayah abu-abu. Jadi karakter tersebut memang ada dalam diri Pak Ganjar. Kalau sekarang kita melihat ada isu negatif mengenai baju garis-garis, ya kita lihat aja kotak-kotak. Dulu juga isunya PKI kan? Ya. Itu kan fitnah saja. Ada orang mengkritik ya, biarkan orang berkritik, biarkan orang berbicara. Tapi filosofi yang sesungguhnya saya sukai ya dari Pak Ganjar, dia hadir tidak di wilayah abu-abu. Dia mempunyai prinsip yang tegas AABB. Gitu. Pada saat dia memutuskan sebuah resiko itu adalah tingkat kesulitan paling tinggi dalam sebuah keputusan, dan dia berani untuk mengambil resiko tersebut. Ya, tegas, sportif, ya, tidak berada di wilayah abu-abu. Nah, ini yang memperkuat kami bahwa Pak Ganjar bisa benar-benar menjalankan program berkelanjutan dari Pak Jokowi. Ya, dibantu dengan koalisi setia dari koalisinya Bapak Ganjar, yakni PDIP, Perindo, Hanura, PPP, dan selanjutnya, dan ini masih berjalan. Tahap komunikasi. Kan gini, makanya saya nanya melanjutkan. Jadi Ibu Ketum itu sekber Jokowi dan harus mendukung Jokowi untuk melanjutkan yang akan dilanjutkan oleh Pak Ganjar. Kalau Pak Ganjar ternyata di dalam perjalanan tidak mau melanjutkan,
Ibu sebagai ketum sekber berani nggak marahin Ganjar? Oh, kita berani. Kita gini, pada saat sama seperti Pak Jokowi ya. Berani marahin Pak Jokowi, sekber? Iya, begini, sebentar. Maksudnya begini loh, pada saat kita berkampanye untuk Pak Jokowi, pada saat selesai menang, apa tugas kita? Pengawalan program pemerintah. Pengawalan program pemerintah, maka kita memberikan masukan dan mengkritisi apa yang perlu dikritisi karena kita sayang sama Indonesia. Nah, jadi begitu pula dengan Pak Ganjar apabila beliau kelak akan menjadi presiden. Tentu kita akan kawal ini semua pada saat kita berkomentar, mengkritik, saran dan sebagainya, itu adalah bagian dari sebuah demokrasi Indonesia. Oke, siap. Jadi Pak Presiden Jokowi waktu itu masih butuh relawan agar relawan itu menjadi mata, telinga. Iya. Betul. Betul. Jadi sekber itu sebenarnya mata telinganya Pak Jokowi dan nanti jadi mata telinganya Pak Ganjar. Iya. Siap. Untuk hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik, mengawal program Harus digarisbawahi berita. tepat sasaran. Iya. Gitu. Mengerikan jadi. Tapi apakah jadi mulut juga? Kenapa? Jadi mulutnya Pak Ganjar? Bisa. Bisa. Oke, Bisa. siap. Kenapa tidak? Relawan tuh udah kayak bunun, disuruh apa aja bisa. Kita punya potensi yang luar biasa, bunglon aja kalah. Pertanyaan saya berikutnya gini. Lahir tadi Bapak zamannya Pak Jokowi sehingga sekber bisa menunjuk Pak Jokowi adalah Bapak relawan Indonesia. Betul ya Bu ya? Itu keluar pertama kali dari sekber dong? Iya. Ya. Sekarang gini, Jokowi mendapatkan relawan. Pak Ganjar yang nanti akan jadi presiden, apakah masih membutuhkan relawan? Gini. Realitanya apa sih Bu? Karena saya melihat relawan di zamannya Pak Jokowi, relawan itu memang benar-benar sebuah kekuatan. Tapi saya tidak melihat Pak Ganjar kayaknya apakah masih membutuhkan relawan? Ya, pertama saya harus membahas dari ini dulu. Inilah psikologis orang Indonesia membandingkan Jokowi sama Pak Ganjar. Oke. Akhirnya apa? Isu yang terbangun seperti ini. Gitu. Ini yang mau berkampanye Ganjar, Prabowo sama Anies. Kenapa orang tidak mensetel Ganjar sama Prabowo, Ganjar sama Anies? Pembicaraan the topic is always Jokowi dan Ganjar. Gitu loh. Yang mau bertarung ini siapa? Ya kan? Nah, ini selalu setiap hari yang diolah adalah isu tersebut. Nah, ini sudah harus tidak bisa pada mau masuk kampanye. Yang mau bertanding ini Ganjar, Prabowo, Anies. Membandingkan Jokowi dengan Pak Ganjar ini nggak bisa. Nggak bisa, itu dulu harus ketemu. Baru saya akan jawab langkah selanjutnya. Dan selanjutnya apa? Ya, Jokowi punya role model, Ganjar punya role model dalam menghadapi relawan. Jokowi punya cara dengan karakternya Jokowi. Pak Ganjar pun punya cara dengan menghadapi relawan dengan karakternya. Gara-gara orang selalu menyandingkan Jokowi dan Ganjar, padahal hati sama nih, hati sama menghadapi relawan tuh hati sama, tapi mereka punya cara yang berbeda. Nah, cara yang berbeda ini goal settingnya pun bagus sebenarnya. Orang tidak bisa jeli memperhatikan itu, hanya jeli membandingkan Jokowi dan Ganjar. Itu. That's the problem. Jadi banyak yang tersesat. Iya. Banyak yang tersesat cara pikir dan lihatnya. Ya kan? Nah, itu Harus segera ditobatkan ya. Jadi saya tobat sudah. Sama relawannya sudah tobat. Iya. yang tersesat. Oh, yang tersesat. Jadi jawabannya apakah Pak Ganjar peduli sama relawan? Yes. Iya. Tapi caranya mereka dua tokoh yang berbeda loh. Caranya mereka mempunyai cara yang berbeda. Dengerin tuh Pak Ganjar. Iya. Pak Doi. Kenapa kita gini Bu? Berarti kan PR-nya itu kan jadi PR besar juga loh menurut saya loh. Iya. PR besar untuk mengedukasi bahwa yang tadi tuh
lu jangan sesat pikir. Iya. Masing-masing punya role model. Iya. Dan hari ini yang akan bertanding, maksudnya yang akan menjadi presiden yang bertanding adalah Pak Ganjar, bukan Pak Jokowi. Iya. Ini sebenarnya kan gini kan, PR-nya gede loh berarti. kayak apa namanya, orang tua punya 2 anak. Oke. Tujuannya kan sama nih, ya kan? Tapi kan tentu anak pertama sama anak kedua punya perbedaan, Ya. tapi Cara. tujuannya sama, Iya. caranya sama. Lalu kemudian kalau selalu dibandingkan, bandingkan antara anak pertama sama anak kedua, padahal musuhnya itu di sana tuh, musuhnya itu di arena itu bukan anak pertama sama anak kedua gitu, kan gitu kan? Bayangkan padahal kita pinginnya pekerjaan-pekerjaan berikutnya itu selesai. Nah, kita ini anggapnya orang tua, tetapi kemudian kita yang sebagai orang tua ini selalu banding-bandingkan antara anak satu dan anak kedua. Itu yang Kurang fair lah. Seharusnya bandingkanlah antara anak kedua dengan calon musuhnya itu kan, bukan musuh lah ya. Kompetitor. Ya. Ini enggak, tapi yang bandingan adalah anak satu, anak dua, anak satu, anak dua. Padahal anak satu ini pasti mengasih tahu anak kedua nih. Nanti besok gini ya, enggak, aku kan punya cara sendiri kan, kira-kira gitu kan. Nah, tapi bukan berarti yang pertama ini enggak dukung anak yang kedua. Nah, gitu kan, kira-kira kayak gitu. Aku jelasin. Tapi dari pembicara ini mantap nih, bagus nih. Kalau menurut gua dari pembicaraan ini malah kayaknya mau nggak mau kita mesti next edisi. Mesti next kita di sini sebutnya nggak episode, kita edisi. Oh, edisi. Tapi tenang, Kemang Timur selalu terbuka. Siap wasekjen. Oh iya, ada yang nonton di belakang diem aja. karena gini ya, tadi sebelum kita on juga, sebelum kita record juga kita udah ngobrol, ada beberapa ngobrol lah ya, panjang lebar segala macem. Plus tadi disambung ngobrol ini, gue ngelihatnya next edisi kita punya PR tadi tuh masih besar PR-nya. Adalah tadi supaya orang nggak sesat pikir. Karena hari ini kalau kemarin kita sempat bahas Bu soal Ganjar. Pertanyaannya begini pertanyaannya. Bro, menurut lu Ganjar kurangnya apa? Ya, kurangnya apa? Ada yang jawab, kurangnya Ganjar adalah dia nggak nggak kayak orang nggak niat. Apa sih bahasa itunya apa? Aku lupa tuh. Setengah kopling. Kayak orang nggak niat. Kenceng dong, Nggak berapa? Apa sih? Tidak menjiwai. Oh, tidak menjiwai. Lu bayangin, ini saya ngobrol nih, tiba-tiba ada yang ngomong Ganjar kurang menjiwai. Buset bos, menjiwai sebagai presiden. Nggak mungkin dong, ya menjadi presiden. Ngeri banget loh. Nggak, tapi kan apapun itu, karena kita ngobrolnya waktu itu di Orkes TV juga, yang kita menjunjung tinggi originalitas. Artinya suara tersebut nggak bohong. Apa yang dia rasain dia suarain gitu kan. Tidak menjiwai ya. Iya kan? Nah, pas ngobrol di sini, berarti PR-nya bener nih. Yang tadi itu PR besar kalau menurutku. Iya, PR besar. Besar bro, karena mengkomunikasikan itu akan berefeknya gede loh. Iya, betul. Gimana sih ceritanya? Akhirnya sesat pikir malah yang lihat ngelihatnya kompetitornya. Ngeri loh. Iya. Buat gua ngeri Seakan-akan banget. kompetitor anak kedua adalah anak pertama. Iya. Padahal kompetitornya adalah di Depan. arena pertandingan. Di arena Wah, itu kalau dipanjangin apakah itu satu grand design juga? Iya kan, seru loh. Iya. Seru. Nah, kebetulan kita dari tadi udah bicara panjang lebar juga, Ibu sama Bapak ada acara lagi gitu kan. Kita sambung next edisi ya Bu ya. Iya. Next edisi kita sambung plus Paling gue ada mau satu pertanyaan lagi deh. Ya udah deh. abis dia sibuk bro, Sibuk, mau ya. jalan gitu kan. Iya, Edisi sekalian kita ngobrolin sama tadi ya. Kita mau bicara kebangsaan juga sama Pak Mul ya rencana ya, untuk bicara kebangsaan sama bicara soal kondisi gitu ya. Dan masukan-masukan lainnya juga bagus ya nanti untuk itu ya Pak Muldoko kita. Pak Ganjar lah. Pak Ganjar. Pak Doi. Kalau misalnya Pak Ganjar. Ini anaknya nih Pak, anaknya nih mau ngomong nih Pak Ganjar. Kayaknya kalau di Orkes TV Pak Ganjar muncul, kita manggilnya nggak Pak Ganjar, Pak Doi. Pak Doi. Salah nyebut. Tapi seru tuh. Gara-gara salah sebut tuh. Pak Ganjar anaknya juga nih Pak. Ayo kita ngobrol bareng Pak. Ya nggak biar langsung dapet gitu kan, langsung nggak ada gap. Nanti yang ini jadi hostnya Jeng Semi. Yoi. Jadi sama ini sama Mas Joko. Begitu datang Pak Ganjar kita keluar.
Mantap. Sebelum kita tutup, biasanya di Orkes TV kita membumikan kembali sila-sila Pancasila. Kembali selalu membumikan. Membumikan. Nah, kita muter. Oke. Pancasila. Pancasila. Kita mulai dari Bung Adi. Pancasila. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai ketemu.